ya, Iya. kepada semua agama apapun Ibu ya. Agama apapun. Pokoknya kita harus bisa memberikan semuanya cinta kasih agar kita semua bisa berbahagia. Jangan hanya karena setitik nila semua berantakan. Iya. Oke. Nah, ketika kita sekarang saya ingin masuk ke kematian Bu. Apa yang terjadi setelah orang mati itu, misalnya hari ini mati 49 hari ke depan gitu ya, yang terjadi dengan arwahnya itu sebenarnya apa menurut penglihatan Bu Meta? Biasanya setelah 49 hari itu balik lagi ya ke almarhumnya masing-masing. Kalau masih memiliki kemelekatan terhadap keluarga, terhadap benda, atau terhadap apapun, maka dia masih ada terus di sekeliling kita. Tapi kalau kemelekatan itu sudah bisa beliau lepaskan dari beliau tutup mata, ya sudah ke alam bahagia gitu. Jadi PR kita adalah bagaimana supaya kita tidak Melekat. dengan apa yang kita punya dan miliki saat ini. Iya, karena segala sesuatu kan tidak kekal. Kita tidak bisa genggam apapun untuk selamanya. Mau pasangan kita, anak kita, orang-orang sekitar kita, kerabat, orang tua, jangankan manusia, benda yang kita sayangin pun itu bisa rusak. Nah, ketika rusak, kita harus apain? Masa kita simpen terus? Pasti kan ada satu juga kita lepaskan. Gitu. Melatihnya gimana Bu supaya kita kemudian benar-benar bisa berserah diri total, tidak melekat pada saat kita nanti meninggal dunia? Itu cara melatihnya pada saat meditasi seperti apa? Kalau itu saya melatihnya bukan pada saat meditasi. Kalau itu saya melatihnya pada kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari kan kita tidak mungkin sama. Kemarin dan hari ini tidak sama. Benar. Hari ini dan esok pun tidak akan sama. Jadi saya fokus hari ke hari. Jadi hari ini ya udah saya fokusnya begini. Besok ya sudah itu urusan besok. Karena dengan fokus di hari ini kita menyadari, oh lagi ada hal buruk terjadi. Ya udah, terima dulu hal buruk itu ketika terjadi dalam diri. Setelah itu ya mau sedih, mau kecewa, mau nangis, ya udah saat itu aja. Setelah ini beres, malamnya ya jadi perenungan. Habis itu lewat kan, semuanya berubah. Besok beda lagi. Nah, ketika besok ada kendala, ada masalah apa lagi, misal ada konflik dengan pasangan, ada konflik dengan orang lain, ya sudah, sadari, ya udahlah. Mau orang itu yang salah, mau kita yang salah, ya sudah, kita berusaha mengontrol diri kita dengan baik, memberi pemaafan terhadap diri kita. Misalkan, duh saya hari ini ada salah nih, jadi saya harus bisa lebih baik lagi. Besok saya nggak boleh mengulang kesalahan yang sama. Terus ketika menyadari dari banyaknya nih, dimanapun orang untuk hidup tiba-tiba ditinggal meninggal, terus yang satu kehilangannya binatang kesayangannya segala macam. Dari situ saya perenungan, oh kalau begini saya juga suatu saat akan mengalami hal yang sama. Kalau suatu saat orang tua saya, pasangan saya, siapapun orang sekitar saya tiba-tiba nggak ada di sekitar saya, ya udah, saya di situ saya jadi perenungan. Ketika saya merasa suatu saat saya akan kehilangan ini semua, saya harus bisa kuat. Dan saya selalu sadarin, ini pasti tidak kekal. Semua yang sekarang ada di sekitar saya, dalam genggaman saya, perlahan-lahan pun akan sirna. Jadi ketika kayak waktu itu saya sayang sama nenek saya, dia meninggal di depan mata saya doakan di telinganya. Sedih sih, sedih. Tapi saat itu saya tidak keluar air mata, karena saya menyadari, ya sudah, ini namanya melepas. Ini namanya untuk
merelakan yang kita sayangi pergi dari sekitar kita. Terus ada lagi hal-hal lain, kehilangan sahabat baik, dikecewakan sama orang-orang terdekat. Ya udah, saya jadiin perenungan lagi. Oh, saya nggak boleh gini. Oh, saya nggak boleh begitu. Jadi dengan banyak perenungan seperti itu, pengendalian diri dan pengontrolan terhadap diri sendiri itu menjadi lebih kuat gitu dan lebih baik lah setidaknya. Jadi menjadi pelaku spiritual itu boleh punya harta sebanyak-banyaknya, boleh jadi orang kaya raya, konglomerat, sultan, tapi yang nggak boleh jangan melekat. Asal tidak melekat dengan itu semua. Iya. Ya namanya kita masih manusia awam ya Pak. Tidak mungkin tidak melekat, pasti tetap kita melekat. Tapi kita hanya menyadari, oh saya tidak boleh berlebihan aja. Saya sayang, tapi saya nggak boleh berlebihan. Karena apapun yang kita cintai akan terpisah dari kita suatu saat nanti. Berarti intinya kita harus tahu batasan. Iya. Ada batasannya gitu ya. Ada remnya ibarat motor gitu ya. Nah, makanya ada yang komentar, memiliki banyak benda otomatis kan melekat. Itu sebab para Brahmana tidak mau kaya. Memang ada ya memilih jalan seperti itu ya Bu. Betul sekali. Ada yang Brahmana lebih milih hidup di hutan atau di gunung dengan rumah gubuk seadanya. Terus sudah hanya mungkin ada yang ranjangnya rotan, ada yang ranjangnya itu hanya rotan dilapisi daun pisang, macam-macam. Padahal dia kalau mau memilih kaya pun bisa sebenarnya, tapi dia itu pilihan hidupnya begitu ya Bu. Mungkin dia baginya kaya itu ya ketenangan batin, kedamaian diri, mungkin seperti itu ya Bu Meta ya. Iya. Hidup itu selalu penuh dengan pilihan. Karena dengan banyak memiliki, maka daya konsentrasi pembinaan akan lebih berat. Wah iya bener juga ya. Oke. Kemudian ketika kita ngobrol lagi soal orang yang sudah mati gitu ya Bu Meta ya, kan kalau kita sebagai anak cucunya kan disuruh mendoakan. Kadang kalau orang Jawa tuh ada ngasih sesajen atau apa begitu Bu ya. Ada yang ziarah ke kuburannya, nyekar kembang gitu. Iya. Sebagai arwah yang kemudian dia sudah lepas dari badan fisik, badan wadak, dia menerima efeknya nggak kira-kira? Dia tidak menerima efek dari persembahan maupun bunga yang kita berikan. Tapi dia itu sangat berbahagia karena keturunannya, terus yang sanak keluarga, kerabatnya masih bisa mengingat dia, masih menghormati jejak hidupnya dia, walaupun di kehidupan sekarang dia sudah nggak ada bentuk fisiknya. Iya. Jadi, anak cucuku masih ingat dengan aku ininya itu ya. Karena penghormatan kita terhadap orang tua, kakek nenek yang sudah meninggal, para leluhur, ya hanya bisa dengan berdoa atau kita mengikuti jejak leluhur kita, cara berdoanya sesuai tradisi masing-masing. Nah, Kak Lian untuk yang di TikTok, Lian gua ini suaranya udah aman belum? Kira-kira udah aman belum? Nah, ini ada pertanyaan Bu, bagaimana dengan pelimpahan jasa? Akankah tetap dapat menerimanya atau tidak? Pelimpahan jasa tetap bisa menerima, tapi kalau yang terlahir di alam yang bisa menerima pelimpahan jasa, karena tidak semua alam hantu itu atau alam peta bisa menerima pelimpahan jasa, menerima doa-doa dari sanak keluarga. Lebih banyak yang tidak bisa menerima. Oke. Nah, Bu Meta kan pernah ngisi sebuah acara bicara tentang cara kerja kekuatan pikiran atau mind power begitu ya.
Saya kadang ketika dalam orang berlaku spiritual itu kan kadang ada yang katanya dapat dawuh Gusti, petunjuk Tuhan, suara dari diri sejati gitu. Kalau hipotesa saya sih semuanya itu suara dari pikiran gitu ya, karena pikiran itu kan potensinya kan banyak, ada yang baik, ada yang buruk. Betul. Saya ingin kira-kira menurut Bu Meta itu yang salah saya atau gimana sih yang benar menurut Bu Meta? Kita belak-belakan aja Bu, biar teman-teman nggak pada bingung ya, buka-bukaan aja Bu. Kalau dari yang saya praktekkan sendiri, itu semua dari pikiran. Pikiran ya. Jadi barangkali rasa sejati segala macam itu ilusi mungkin ya, atau apa ya? Itu hanya impact dari pikiran kita. Jadi turunan mungkin dari turunan pikiran atau gimana ya Bu ya? Nggak ada turunan sih Pak. Jadi dari pikiran kita sendiri nih, ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik, itu dengan spontan, secara naluri ya, akan muncul hal-hal baik yang ya orang menafsirkannya dengan berbagai macam kata yang berbeda ya, dengan caranya masing-masing. Sebenarnya ya istilah aja ya. Iya. Karena yang saya tahu ya, yang namanya kita bicara tentang kekuatan pikiran Bu ya. Kalau seorang penemu, seorang peneliti itu bisa menemukan lampu, dia tidak disebut sebagai pencipta, tapi penemu. Karena bahan-bahannya sudah ada. Iya. Nah, kalau kemudian yang mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada itu disebut sebagai pencipta. Makanya seperti lagu, kan hanya pencipta lagu kan. Nah, oleh sebab itu kadang kan saya nggak terimanya itu kok seolah-olah jangan nuruti ego pikiran ya. Kalau nggak rasa sejati nggak bakal bisa menyelamatkanmu. Nah itu kadang saya, aduh kenapa banyak yang begitu ya? Karena yang saya rasakan sendiri itu ya pikiran itu sebenarnya. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari segala masalah, dari segala hal penderitaan yang muncul, itu memang berawal dari pikiran kita sendiri dulu. Kalau kita lebih cenderung mikir negatif, masalah itu tidak akan pernah selesai. Ya ada terus bertambah. Tapi kalau kita bisa mengontrol, mengendalikan pikiran kita sendiri dengan baik, maka semuanya akan membaik kok. Terus juga kita harus bisa menerima keadaan. Menerima keadaan itu yang paling sulit. Ketika menerima keadaan bahagia, mungkin gampang buat semua orang. Tapi ketika menerima keadaan kita lagi terpuruk, lagi berat, lagi kesulitan, itu kebanyakan orang tidak bisa. Karena itu pun pernah saya lalui. Ketika mengalami hal yang sangat terpuruk, yang sangat berat dalam hidup, dengan berawal tidak bisa menerima, wah itu rasanya kayak kita digencet gitu. Tapi ketika saya berusaha, oke, saya menerima ini adalah bagian dari karma saya, ini saya harus lewati, ini saya harus lalui. Saya tekankan di dalam diri, saya harus bisa bangkit dari keadaan ini, saya harus bisa lebih baik. Oke, saya mulai dengan kebajikan yang bisa saya lakukan, seperti itu. Akhirnya ya semuanya membaik, perlahan-lahan membaik, hingga sekarang jadi pelajaran yang sangat berharga buat saya dari semua kejadian yang sudah terjadi dan dilewati. Iya. Nah, ini Bu Meta, saya sekarang ingin geser soal Tuhan ya. Nah, bicara tentang Tuhan itu kan sosok Tuhan itu kan dia non dualitas ya, karena dia bukan materi kan ya. Iya. Terus kemudian Tuhan itu melampaui akal dan pikiran manusia. Apabila ia non dualitas dan melampaui akal pikiran manusia, maka idealnya dia tidak dapat dijangkau oleh manusia. Terus dia juga tidak akan dapat dimengerti oleh pikiran. Nah, yang saya bingungnya, lalu bagaimana hal yang non dualitas dan melampaui akal pikiran itu dapat menceritakan kisahnya sendiri? Katanya kan dibawakan avatar, dibawakan nabi segala macem begitu. Padahal kan nggak bisa dijangkau oleh pikiran gitu kan. Terus lewat apa? Lalu apabila ia berada melampaui pikiran, bagaimana pikiran dapat mengidentifikasi sifat-sifat yang selama ini disandangkan bahwa itu memang merupakan sifat Tuhan, tapi sifat-sifat itu sendiri berada di alam dualitas.
dan dia berada di alam pikiran gitu kan. Nah, tanggapan Bu Meta bagaimana? Kan ada sih sifat-sifat Tuhan segala macam gitu. Padahal kita tahu sendiri sifat-sifat Tuhan itu non dualitas, tapi sifat-sifatnya dualitas gitu. Nah, gimana Bu menurut Bu Meta? Biasanya itu hanya konsep dari manusia itu sendiri ya. Karena yang dibilang Tuhan aslinya aja banyak yang pada tidak tahu seperti apa bentuknya juga. Jadi ya ambil dari hal yang positifnya aja, sifat-sifat ketuhanan yang kita ambil gitu. Jadi sifat-sifat ketuhanannya aja yang kita ambil. Kalau untuk secara jangkauan luasnya, yaitu berdasarkan kepercayaan masing-masing aja. Karena kita tidak bisa memaksakan kepercayaan kita terhadap orang lain. Jadi biarkan dengan caranya masing-masing. Toh intinya juga sama.